Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kamu melihat kupu-kupu sedang menghisap bunga seperti pada gambar? Wah, kalau pernah melihat, tentu akan sangat indah ya. Nah, sekarang perhatikan lagi gambar di hadapan kalian. Ya, di hadapan kalian ada gambar rantai makanan. Pada pembelajaran yang lalu, kalian telah belajar tentang rantai makanan. Nah, sekarang dilihat di sini pada rantai makanan, produsen yaitu di sini rumput atau tumbuhan hijau dimakan oleh belalang sebagai konsumen satu. Kemudian belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen dua. Katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tiga. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen empat. Nah, elang ini sudah tidak ada lagi yang memakan, berarti elang adalah konsumen puncak. Nah, elang ini jika mati, tubuhnya akan diuraikan oleh jamur. Dan hasil penguraiannya akan menjadi bahan atau nutrisi bagi tumbuhan lagi. Jadi, rantai makanan ini merupakan salah satu interaksi antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Nah, di sebelah kiri kalian ini ada gambar ikan badut sedang berinteraksi dengan anemon laut. Dan di sebelah kanan kalian di sini ada gambar burung kolibri yang sedang berinteraksi dengan bunga. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Siapa yang tahu apa itu simbiosis? Ya, simbiosis adalah hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup. Sekarang kita akan bahas satu persatu tentang simbiosis. Simbiosis yang pertama ada simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kemudian yang kedua ada simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak juga diuntungkan dan tidak dirugikan. Yang satu lagi, yang ketiga, ada simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini adalah hubungan yang hanya menguntungkan satu makhluk hidup saja dan merugikan makhluk hidup yang lainnya. Simbiosis mutualisme. Tadi simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Apa contohnya? Coba diperhatikan. Yang pertama, contoh simbiosis mutualisme adalah burung jalak dengan kerbau. Bagaimana saling menguntungkannya? Nah, burung jalak dengan kerbau ini, di sini kerbau itu di tubuhnya ada kutu. Nah, kutu pada kerbau itu dimakan oleh burung jalak. Nah, di sini burung jalak mendapatkan makanan dari tubuhnya kerbau. Dan kerbau merasa diuntungkan karena tubuhnya terbebas dari kutu. Yang kedua, contoh simbiosis mutualisme adalah lebah dengan bunga. Nah, di sini saling menguntungkannya adalah lebah mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan bunga di sini dibantu penyerbukannya oleh lebah. Yang satu lagi contohnya adalah buaya dengan burung plover. Nah, di sini burung plover akan mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan yang ada di gigi buaya.
Nah, buaya juga merasa diuntungkan karena giginya menjadi bersih karena sisa makanannya tadi dimakan oleh burung plover. Ya, jadi contoh simbiosis mutualisme ada burung jalak dengan kerbau, lebah dengan bunga, dan buaya dengan burung plover. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini adalah hubungan dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak, tapi pihak yang lain itu tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Ya, contohnya yang pertama ada ikan hiu dan ikan remora. Di sini ikan remora yang kecil ini ya. Ikan remora ini mendapatkan makanan dan juga perlindungan dari tubuhnya hiu. Jadi ikan remora diuntungkan. Sedangkan ikan hiu ini tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan dengan kehadirannya ikan remora. Contoh selanjutnya ada ikan badut dengan anemon laut. Nah, di sini keuntungannya yang diperoleh oleh ikan badut. Ikan badut dapat berlindung dari predator di anemon laut ini. Nah, sedangkan anemon lautnya tidak merasa diuntungkan dan tidak juga dirugikan dengan kehadirannya ikan badut. Yang satu lagi contohnya adalah anggrek dengan pohon inangnya. Pohon inangnya ini adalah pohon tempat tumpang hidupnya si pohon anggrek ini. Nah, anggrek di sini mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon inangnya. Di sini anggrek hanya menumpang hidup untuk mendapatkan sinar matahari untuk fotosintesis. Nah, sedangkan pohon yang ditumpangi oleh anggrek tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Jadi, contoh simbiosis komensalisme ada ikan hiu dan ikan remora, ikan badut dengan anemon laut, serta anggrek dengan pohon inangnya. Yang berikutnya adalah simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini adalah simbiosis yang hanya menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup yang lainnya. Jadi bedanya dengan komensalisme, pada parasitisme itu yang satu diuntungkan, tapi makhluk hidup yang satunya lagi itu dirugikan. Apa contohnya? Nah, di sini contohnya ada benalu dengan pohon inangnya atau pohon yang ditumpanginya. Nah, di sini benalu adalah tumbuhan yang menumpang hidup di tumbuhan lain. Nah, akan tetapi benalu ini menumpang hidup sambil mengambil sari-sari makanan yang ada di pohon yang ditumpanginya. Nah, tentu saja pohon yang ditumpangi oleh benalu ini akan dirugikan karena sari-sari makanannya ini dihisap oleh benalu. Contoh yang berikutnya adalah ulat dengan pohon buah. Di sini ulat mendapatkan makanan dari pohon yang ada buahnya. Akan tetapi pohon dirugikan karena buah-buahannya menjadi rusak dimakan ulat. Contoh simbiosis parasitisme lagi adalah kutu dengan kucing. Nah, di sini kutu biasanya tinggal di kulitnya kucing. Nah, kutu ini mendapatkan makanan dengan menghisap darahnya kucing. Tapi kucing merasa dirugikan karena rasa gatal yang ditimbulkan oleh kutu tersebut saat menghisap darahnya kucing. Ya, jadi ini ada beberapa contoh simbiosis parasitisme. Nah, di sini terdapat bermacam-macam interaksi antar makhluk hidup yang terdapat di alam ya. Sehingga di sini manusia tak jarang menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dalam sebuah karya seni. Misalnya adalah tarian. Nah, tarian yang terinspirasi dari alam contohnya adalah
tari Turuk Langgai. Nah, ini adalah gambar tari Turuk Langgai. Tari Turuk Langgai ini berasal dari Kepulauan Mentawai di Nias, Sumatera Utara. Nah, dalam tarian ini, penari menirukan gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan juga monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai atau para sikere. Nah, bisa kalian lihat di sini properti pada tarian ini ada bulu unggas, kemudian juga ada dedaunan. Salah satu cara untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan mencintai dan melestarikan semua bentuk kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Karena jika bukan kita yang melestarikan, maka siapa lagi yang akan melestarikan? Nah, salah satu budaya bangsa kita adalah semangat bergotong royong dan saling membantu. Budaya tersebut telah ada secara turun-temurun. Gotong royong merupakan kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai kemajuan bersama pula. Nah, gotong royong ini sudah menjadi ciri khas bangsa kita dan menjadi budaya kita semenjak dahulu kala. Gotong royong bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan juga tolong-menolong. Untuk itu, gotong royong ini harus selalu kita lestarikan. Nah, dalam bergotong royong ini tadi dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Nah, jika semangat kekeluargaan ini telah muncul, maka akan muncul pula sikap saling menghargai, menghormati, serta menyayangi seperti keluarga sendiri. Dan manfaat semangat kekeluargaan ini dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, dan menciptakan hidup yang harmonis di masyarakat, sehingga akan timbul masyarakat yang damai dan juga sejahtera. Nah, sekarang coba siapa yang bisa memberi contoh gotong royong di lingkungan rumah dan di lingkungan masyarakat? Ya, betul sekali. Contoh gotong royong di lingkungan rumah adalah membersihkan taman bersama keluarga. Sedangkan contoh gotong royong di masyarakat, benar, contohnya adalah membantu menyiapkan makanan untuk warga yang sedang melakukan kerja bakti. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.